menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sebuah ekosistem dinamis tempat bertemunya para pencari modal dan investor. Nah, di sini berbagai instrumen keuangan jangka panjang diperdagangkan, mulai dari saham yang mewakili kepemilikan, obligasi sebagai surat utang, hingga reksadana yang dikelola secara profesional. Nah, pasar ini berperan vital sebagai jembatan pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, sekaligus menjadi wadah yang beragam bagi masyarakat untuk berinvestasi. Melalui pasar modal, dana yang berlebih dapat dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tujuan dan peran pasar modal. Yang pertama, ada sumber pendanaan jangka panjang, yaitu menyediakan akses modal bagi perusahaan dan institusi pemerintah untuk ekspansi dan proyek-proyek besar. Yang kedua, ada sarana investasi beragam, yaitu memberikan opsi investasi yang sesuai dengan beragam profil resiko investor, dari konservatif dan hingga agresif. Yang ketiga, ada pergerak ekonomi nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sirkulasi dana dan investasi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan keterbukaan laporan keuangan emiten, menumbuhkan kepercayaan investor. Selanjutnya, fungsi utama pasar modal, yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi ekonomi, yaitu mempertemukan pemilik modal dengan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, fungsi distribusi kepemilikan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki bagian dari perusahaan. Yang ketiga, fungsi keuangan, yaitu menyediakan beragam instrumen investasi dengan potensi imbal hasil. Yang keempat, fungsi likuiditas, yaitu memudahkan investor untuk membeli atau menjual efek kapan saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme perdagangan saham yang merupakan salah satu bagian penting dalam pembahasan pasar modal, khususnya bagaimana proses jual beli saham berlangsung secara resmi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Mekanisme perdagangan saham adalah rangkaian proses yang mengatur bagaimana transaksi jual beli saham dilakukan di pasar modal. Seluruh transaksi di Indonesia dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disebut Jakarta Automated Trading System atau JATS. Sistem ini memastikan bahwa seluruh perdagangan berjalan secara teratur, wajar, dan efisien sesuai peraturan BEI dan OJK. Selanjutnya, kita dapat melihat poin mengenai sistem dan metode perdagangan. BEI menggunakan Continuous Auction System, yaitu sistem lelang berkelanjutan, yang artinya setiap order beli dan order jual yang masuk akan langsung dicocokkan secara otomatis. Proses pencocokan didasarkan pada price priority dan time priority. Harga saham akan bergerak mengikuti kondisi penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar. Selain itu, seluruh perdagangan dilakukan secara scriptless, artinya tanpa warkat. Saham disimpan secara elektronik di lembaga kustodian resmi yaitu KSEI, sehingga jauh lebih aman, cepat, dan efisien. Selanjutnya, mengenai jenis pasar dalam perdagangan saham, terdapat 2 jenis pasar utama. Yang pertama ada pasar primer dan yang kedua ada pasar sekunder. Pasar primer terjadi saat perusahaan pertama kali menjual saham ke publik melalui IPO. Dana hasil penjualan akan langsung diterima oleh emiten. Sedangkan pasar sekunder, setelah saham tercatat di BEI, investor dapat memperjualbelikan saham di pasar sekunder. Pada pasar ini, transaksi terjadi antar investor, bukan lagi dengan emiten. Harga saham di pasar sekunder inilah yang akan berfluktuasi setiap saat mengikuti kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan sentimen ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian alur perdagangan saham. Pertama, investor memasukkan order.
di mana investor memasukkan perintah beli atau jual melalui aplikasi sekuritas masing-masing. Yang kedua, order masuk ke BEI atau JATS. Order akan dikirim secara otomatis ke BEI dan diproses dalam sistem JATS. Yang ketiga, sistem mencocokkan order. Pencocokan dilakukan berdasarkan first priority, yaitu harga paling kompetitif, dan time priority, yaitu siapa yang memasukkan order lebih dahulu. Yang keempat, terjadinya transaksi atau match. Jika ada kecocokan harga antara pembeli dan penjual, maka terjadilah transaksi. Yang kelima, ada proses clearing oleh KPEI. Hasil transaksi diteruskan ke KPEI untuk dilakukan clearing, yaitu proses memastikan kedua belah pihak memenuhi kewajiban. Yang keenam yaitu penyelesaian oleh KSEI. KSEI bertugas memindahkan saham ke rekening efek pembeli dan memindahkan dana ke rekening penjual. Yang ketujuh ada penyelesaian T+2 atau T+3, di mana transaksi dinyatakan selesai dalam jangka waktu T+2, yaitu 2 hari kerja setelah transaksi dilakukan. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi terjadi secara aman, tersistem, dan terverifikasi. Penjelasan selanjutnya mengenai struktur pasar modal Indonesia, yaitu lembaga-lembaga utama yang memiliki peran penting dalam memastikan transaksi di pasar modal berjalan aman, teratur, dan efisien. Struktur pasar modal terdiri dari 5 lembaga utama yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan saling mendukung satu sama lain. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu lembaga independen yang menjadi regulator utama pasar modal di Indonesia. OJK memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal, menetapkan peraturan, serta menjaga stabilitas, fairness, dan integritas pasar. Dengan adanya pengawasan dari OJK, investor bisa merasa lebih aman karena kegiatan pasar modal berada di bawah kontrol pemerintah. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu lembaga yang menyelenggarakan sistem perdagangan saham. BEI menyediakan platform tempat terjadinya transaksi jual beli efek seperti saham dan obligasi. Disinilah seluruh order beli dan jual diproses melalui sistem elektronik seperti JATS, sehingga perdagangan bisa berlangsung secara cepat, transparan, dan efisien. Yang keempat ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. KPEI ini memastikan bahwa penjual benar-benar menyerahkan saham, pembeli benar-benar membayar sesuai transaksi, serta resiko gagal bayar atau gagal serah dapat diminimalkan. Peran KPEI sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kelancaran transaksi di pasar sekunder. Yang kelima ada perusahaan sekuritas, yaitu pihak yang bertindak sebagai perantara antara investor dan pasar modal. Perusahaan sekuritas memiliki peran seperti membuka rekening efek untuk investor, lalu menyediakan aplikasi atau platform untuk transaksi, lalu menyampaikan order beli dan jual ke BEI, dan memberikan laporan transaksi dan informasi investasi. Tanpa sekuritas, investor tidak dapat bertransaksi langsung di bursa. Kali ini saya akan membahas tentang acuan kepemilikan sekuritas atau Akses. Akses adalah platform online dari KSEI yang dibuat untuk memperdaya investor. Melalui Akses, investor dapat memantau portofolio efek mereka secara mandiri atau real time, tanpa harus menunggu laporan dari pihak sekuritas. Platform ini juga memberikan transparansi penuh mengenai jumlah efek, jenis efek yang dimiliki berbagai di perusahaan sekuritas. Selain itu, Akses berfungsi sebagai pelindung dari resiko penyalahgunaan akun dari pihak perantara. Investor bisa mengecek sendiri apakah kepemilikannya benar dan sesuai. Terakhir, Akses menyediakan laporan mutasi dan saldo efek yang selalu diperbarui sehingga investor punya kontrol penuh terhadap aset investasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaku pasar modal. Siapa saja yang berperan di pasar modal? Yang pertama ada emiten.
Emiten yaitu perusahaan atau lembaga yang menerbitkan efek untuk mendapatkan pendanaan. Yang kedua ada investor, yaitu individu atau institusi yang membeli efek dengan tujuan investasi atau spekulasi. Yang ketiga ada pialang atau perusahaan sekuritas, yaitu pihak yang memfasilitasi transaksi jual beli efek antara investor dan bursa. Yang keempat ada manajer investasi, yaitu profesional yang mengelola portofolio kolektif seperti reksadana. Yang kelima ada lembaga penunjang seperti akuntan, notaris, dan profesi lainnya yang mendukung kelancaran operasional pasar modal. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada memperkuat struktur permodalan perusahaan. Pasar modal memberikan perusahaan akses kepada sumber dana jangka panjang dengan biaya yang relatif lebih efisien dibandingkan pinjaman bank. Dengan menerbitkan saham atau obligasi, perusahaan dapat memperoleh modal untuk ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, melakukan riset, dan pengembangan produk baru. Yang kedua ada menambah alternatif investasi masyarakat. Pasar modal ini menyediakan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif. Hal ini memberikan masyarakat kesempatan untuk memilih investasi sesuai profil risiko. Yang ketiga ada meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib mematuhi aturan ketat terkait penyampaian laporan keuangan secara berkala, pengungkapan informasi material, penerapan prinsip good corporate governance. Kewajiban ini mendorong untuk perusahaan menjadi lebih akuntabel dalam pengelolaan manajemen, lebih transparan kepada investor dan publik, dan mengurangi risiko praktik manipulasi atau fraud. Yang keempat ada menggerakkan perekonomian nasional. Pasar modal memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui aktivitas perdagangan efek yang meningkatkan sirkulasi modal. Tersedianya dana untuk perusahaan sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Dampak berganda atau multiplier effect seperti pertambahannya tenaga kerja, peningkatan produksi, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Semakin aktif pasar modal, semakin kuat roda perekonomian berputar. Yang kelima, ada memberikan kesempatan partisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Melalui pasar modal, masyarakat menjadi pemilik sebagian perusahaan besar hanya dengan membeli saham. Dan slide selanjutnya, ada risiko investasi di pasar modal. Memahami berbagai jenis risiko yang sangat penting agar investor dapat mengambil keputusan investasi yang bijak dan terukur. Yang pertama itu ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko terjadinya penurunan harga efek atau saham akibat perubahan kondisi makro atau sentimen pasar. Faktor pemicunya itu yang pertama itu ada kenaikan suku bunga, yang kedua ada inflasi tinggi, yang ketiga krisis ekonomi, yang keempat ketegangan geopolitik, yang kelima dan terakhir ada sentimen negatif investor secara umum. Dampaknya adalah nilai investasi menurun meskipun kinerja perusahaan sebenarnya baik. Yang kedua itu ada risiko likuiditas. Risiko ini muncul ketika investor kesulitan menjual efek pada waktu yang diinginkan tanpa memengaruhi harga pasar secara signifikan. Penyebabnya itu adalah yang pertama volume transaksi rendah, yang kedua ada minat pembeli investor kecil, yang ketiga pasar sedang lesu. Dampaknya adalah investor mungkin harus menjual dengan harga lebih rendah dari nilai wajar. Yang ketiga itu ada risiko gagal bayar atau default risk. Risiko ini terjadi ketika emiten tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, baik pembayaran kupon obligasi dan pengembalian pokok utang saat jatuh tempo. Dampaknya adalah investor mengalami kerugian karena tidak menerima hak pembayarannya. Yang keempat, ada risiko bisnis. Risiko yang terjadi ketika kinerja perusahaan memburuk sehingga berdampak pada nilai saham atau obligasinya.
Penyebabnya adalah yang pertama itu ada penjualan turun, yang kedua persaingan meningkat, yang ketiga itu manajemen tidak efektif, dan yang keempat adalah biaya produksi meningkat. Dampaknya adalah laba turun, harga saham jatuh, dan potensi dividen menurun. Yang kelima ini ada regulasi. Yang kelima ini adalah ada Yang kelima ini ada risiko regulasi. Risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kinerja pasar modal atau perusahaan tertentu. Contohnya, yang pertama itu ada aturan perpajakan baru, yang kedua pembatasan impor atau ekspor, yang ketiga kebijakan suku bunga. Dampak dari hal itu, harga saham bisa turun karena ketidakpastian atau kenaikan biaya operasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tantangan dan arah pengembangan pasar modal Indonesia. Topik ini penting karena pasar modal memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan tempat investasi masyarakat. Oke, di sini ada beberapa poin. Mari kita bahas poin ke poin. Poin yang pertama, peningkatan literasi inklusi. Edukasi mendalam sangat penting untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang investasi di pasar modal, menjembatani kesenjangan pengetahuan dan mendorong partisipasi aktif. Yang poin kedua, digitalisasi layanan. Pemanfaatan teknologi untuk aplikasi investasi yang aman, efisien, dan mudah diakses menjadi fokus utama untuk memenuhi kebutuhan investor modern. Digitalisasi layanan gitu. Jadi lebih semakin fleksibel. Poin yang ketiga, stabilitas global. Menjaga ketahanan pasar modal domestik terhadap fluktuasi ekonomi dunia, geopolitik, dan perubahan suku bunga global adalah prioritas strategis. Oke, yang poin keempat, penguatan regulasi dan perlindungan. OJK terus memperketat pengawasan untuk memastikan integritas pasar, mencegah manipulasi, dan melindungi kepentingan investor praktik ilegal. Poin yang keempat, mendorong perusahaan go public. Mendorong lebih banyak perusahaan untuk melantai di bursa akan meningkatkan liquid, diversifikasi, dan daya tarik pasar modal bagi investor jangka panjang. Jadi para investor jadi semakin trust-nya semakin tinggi gitu. Karena perusahaannya go public gitu. Perusahaan yang diinvestasikannya go public secara finansial gitu. Oke, secara keseluruhan pasar modal Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih modern, inklusif, dan stabil. Kombinasi antara edukasi, digitalisasi, regulasi kuat, ketahanan pasar, dan peningkatan jumlah emiten diharapkan menjadi pasar modal Indonesia semakin kompetitif di tingkat global. Dengan perkembangan ini, kita berharap masyarakat Indonesia menjadi lebih melek investasi dan mampu memanfaatkan pasar modal sebagai sarana membangun masa depan finansial yang jauh lebih baik. Pasar modal Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh pendanaan jangka panjang untuk berkembang, improve. Sementara, masyarakat memiliki kesempatan berinvestasi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Sebagai investor, pemahaman mengenai fungsi pasar modal, instrumen investasi, serta resiko yang ada menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang cerdas dan berorientasi jangka panjang. Ke depan, pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang,
dukungan teknologi digital, meningkatnya literasi keuangan masyarakat, serta regulasi yang semakin transparan menjadi modal utama menuju pasar modal yang lebih kokoh, inklusif, dan kompetitif secara global. Dengan sinergi seluruh pihak, pasar modal Indonesia diharapkan mampu terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih.